Halo Movie Addict, berjumpa kembali di PNJ Sinopsis. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Wind River. Film yang terbilang tidak terlalu populer ya dan ora umum. Mereka, ora umum. Namun tadi sangka setelah saya menontonnya, ternyata film ini cukup seru juga, gengs. Film ini rilis tahun 2016 dan dibintangi oleh Jeremy Renner, yang di film lain dikenal dengan Hawkeye, di mana pada saat itu memang Thanos sebelum datang dan melenyapkan 50% populasi dunia. Namun kali ini ia berperan sebagai pemburu yang bekerja di sebuah dinas satwa liar. Lalu ada Elizabeth Olsen atau Wanda. Selain menjadi anggota di Avengers, ternyata ia juga mempunyai sambilan sebagai anggota FBI di film ini. Film ini juga based on true story atau kisah nyata ya, dan berlatar belakang di sebuah reservasi atau pemukiman yang bernama Wind River yang tepatnya berada di bagian utara kota Garut, yaitu Wyoming, Amerika Serikat, di mana mayoritas penduduknya berasal dari suku Indian dan diceritakan lokasi tersebut cukup terpencil. Oke, agar kalian semua bisa hemat kuota dan saya bisa hemat congor, mari kita langsung gaskan menuju cerita. Oh ya, tapi sebelumnya silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya yuk. Kisah dimulai ketika seorang wanita berlari di hamparan salju yang luas dan dilatar belakangi oleh pegunungan. Ia terlihat seperti putus asa dan menangis, namun tidak diceritakan mengapa dan kenapa wanita tersebut seperti itu. Apakah ia dikejar oleh rentenir atau hanya sekedar iindiaan? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. It's here in the cradle of all I take solace in the simple perfection of knowing you. I will return to this place. Lanjut ke adegan di mana seorang pria yang bernama Corey Lambert yang berprofesi sebagai pemburu hewan buas, di mana ia suka memburu hewan pemangsa seperti serigala, anjing hutan, ada singa gunung, kemudian singa Depok, singa Jabrik, singa Parna, singa laut, dah pokoknya semua macam singa lah ada di situ, dan tentunya juga raja singa. Yang mana agar hewan-hewan tersebut tidak memangsa hewan ternak di sekitar pemukiman wilayah itu. Corey kemudian pergi ke rumah mantan istrinya, Wilma, bermaksud mengajak anak mereka yang bernama Casey untuk berkunjung ke rumah mertuanya sekaligus bekerja karena di rumah mertuanya tersebut telah mati seekor banteng ternak yang diduga telah dimangsa oleh singa gunung. Ia menganalisa dan meneliti, menganalisa. Kemudian menyimpulkan bahwa banteng tersebut diterkam oleh 3 ekor singa gunung. Tell me what that is. There's 2. 3 of them. Lalu ia menelusuri jejak-jejak kaki singa gunung tersebut ke sebuah pegunungan dengan memakai motor saljunya yang telah ia cicil dari Pepen Racing. Ia melihat ada jejak darah, namun alih-alih singa gunung, ia malah menemukan sesosok mayat yang tergeletak di kejauhan. Ia mendekati sosok mayat wanita tersebut dan ternyata Corey mengenali wajahnya. Mayat tersebut adalah Natalie Hanson yang nanti akan dijelaskan seiring jalannya cerita film ini. Kemudian ia memanggil dan meminta bantuan polisi serta FBI agar memeriksa dan mengambil mayatnya tersebut. Setelah menunggu beberapa saat bersama Ben, polisi lokal di wilayah itu dan juga bersama ayah mertua Corey, datanglah seorang agen FBI yang bernama Jane Banner. Ia terlihat kedinginan dan juga ngabiri-gidig. Karena ia berasal dari kota, ia tidak membawa bekal jaket tebal. Lalu Corey mengajaknya ke dalam rumah dan meminjamkan setelan jaket bekas kepunyaan anaknya yang lain, di mana anaknya yang wanita tersebut akan saya ceritakan juga nantilah biar seru gitu. Jen yang sedang mengganti pakaiannya sampai boolnya sekilas terlihat. Ia diberitahu agar mengembalikan jaketnya itu nanti. You bring them back the minute you're done. They were my granddaughters. Mereka pergi ke TKP kemudian menyelidiki bagaimana dan mengapa mayat tersebut bisa mati. Corey yang ternyata tidak hanya pandai berburu hewan pemangsa, ia juga ternyata pintar sekali dalam membaca jejak dan dengan mudahnya ia mengetahui bagaimana mayat itu terbunuh. Ia mengatakan kepada Jane bahwa Natalie, si korban, telah diperkosa dan itulah alasan mengapa mereka harus memanggil FBI. Kemudian karena ketakutan si korban berlari dengan bertelanjang kaki di sepanjang jalan yang bersalju.
di mana suhunya pada saat itu adalah minus 20 derajat Celcius, yang jika menghirup udara sedingin itu paru-paru akan terisi darah kemudian meletus. Now it gets 20 below here at night. So if you fill your lungs up with that cold air lungs burst here. See how the toes turned out? The front is much deeper than the back. That's Sissy's Why run. don't you come hunt one for me then? Okay. Setelah itu, mayat Natalie yang sudah berada di rumah sakit lokal, di mana mayat tersebut diotopsi agar bisa dipastikan penyebab kematiannya, si dokter menjelaskan kepada Jane bahwa Natalie mati karena pendarahan paru-paru yang ternyata persis seperti yang tadi Corey jelaskan di TKP. Si dokter mengirim sampel calon anak atau sperma dari mayat itu ke kota yang lain, di mana hasilnya akan keluar dalam 6 minggu. Si dokter akan melaporkan hasil visumnya dengan laporan korban yang mati karena pecah paru-paru. Jane sebagai sesama wanita merasa terpanggil untuk menuntaskan kasusnya, namun si dokter yang sementara tidak bisa melaporkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan, dan jika keadaan seperti itu, maka Jane yang sebagai anggota FBI tidak bisa ikut campur pada kasus tersebut. Oleh karena itu, jika ia ingin terlibat dan kasus ini bisa diselesaikan, ia harus melibatkan lebih jauh petugas kepolisian setempat, yang mana itu adalah Ben. Di mana mukanya yang terlihat caleg dan mempunyai raut muka yang seperti banyak masalah dalam hidupnya. Apakah ia memikirkan cicilan KPR yang tidak kunjung lunas atau beban hidupnya yang begitu berat? Entahlah, hanya ia yang tahu. Setelah itu mereka pergi ke rumah orang tua Natalie. Jane menanyakan kepada si ayah yang bernama Martin. Ia bertanya kepadanya kemana terakhir Natalie pergi. Namun karena tidak pernah memberikan kabar, Martin tidak mengetahui apa-apa perihal itu, tapi yang ia tahu Natalie itu tinggal bersama pacarnya. Lalu Jane mencoba untuk bertanya kepada istri Martin yang ternyata pada saat Jane lihat, si istrinya Martin tersebut terlihat begitu depresi dan sedang mengiris-ngiris tangannya memakai pisau. Tak lama dari situ Corey datang menyusul. Ia mencoba untuk menghibur Martin dan terlihat seolah-olah bahwa Corey ini mengerti dengan perasaan yang dialami olehnya. Jane. I'm really sorry. Getting used to the pain, I suppose. Your daughter. And nothing's ever going to replace that. Point is, Martin, you can't steer from the pain. Find out who did this. I don't care who it is. Kemudian mereka pergi ke tempat adiknya Natalie, yaitu Chip, di mana ia diduga mempunyai keterkaitan dengan kasus ini. Chip tinggal bersama komplotannya yang mereka semua itu adalah pengedar sekaligus pemakai narkobret. Namun ketika Jane dan Ben menemui salah satu komplotan yang kita sebut saja Udin, mereka menanyakan keberadaan Chip, namun ia tiba-tiba mengeluarkan semprotan gas air mata ke muka mereka. Sementara itu Corey yang selalu terlihat kalem namun cerdik dan pandai, ia berjaga-jaga di pintu belakang. Kemudian ia mengambil skop salju dan memukulkannya ke arah Chip dan temannya yang bermaksud untuk melarikan diri. Sedangkan Jane yang pandangannya sedang kabur alias burem, tiba-tiba si Udin menembakkan pistol ke arahnya, namun Jane membalas tembakan dan akhirnya si Udin tewas tertembak. Like I said, let's go. Corey selalu mengawasi keadaan sekitar. Ia melihat adanya jejak motor salju yang menuju arah bukit. Ia merasa curiga kemudian mengajak Jane untuk mengikuti jejak ban motor salju tersebut. Ketika mereka sampai di sana, ternyata mereka melihat sesosok mayat yang tertutup oleh timbunan salju. Gotta walk from here. Come on. Chip yang sudah ditahan, ia diinterogasi polisi namun gagal dan tidak mau mengatakan informasi apapun. Corey mencoba untuk berinisiatif dan menginterogasinya dengan cara yang lain, yang ternyata dengan cara yang agak barbar karena ia mendagorkan kepala Chip dan mencekiknya, sampai ia akhirnya mau memberikan informasi tentang pembunuhan kakaknya, meskipun yang ternyata ia tidak mempunyai keterkaitan dengan kasus tersebut. Chip memberitahu nama pacar kakaknya yaitu Matt.
Ia bekerja sebagai staf keamanan di tempat fasilitas pengeboran minyak di daerah tersebut, yang jarak fasilitas itu cukup dekat dengan ditemukannya mayat Natalie, dan memang dari awal tempat itu sudah dicurigai ada hubungannya dengan kasus ini. Matt something. He worked security on one of them drill sites. I decided to fight the feeling instead. Maybe the world would win. Scene berpindah di mana Jane mengunjungi rumah Corey dan memberikan kabar bahwa mayat yang mereka temukan di bukit tadi ternyata adalah mayat yang bernama Matt Rayburn, yaitu pacar Natalie. Kemudian mereka masuk ke rumah Corey untuk menghangatkan diri dan ia kemudian curcol kepada Jane. Ia mengatakan bahwa ketika ia masih bekerja di toko pakaian 3 tahun yang lalu, ia mempunyai anak remaja wanita yang bernama Emily. Pada saat itu diceritakan Corey tidak bisa pulang ke rumah karena adanya badai salju dan ia menginap di sebuah motel, kemudian mengajak istrinya agar bisa bobo bareng dan bercocok tanam karena udah jarang sih katanya. We don't get much time together. Motel, call the wife and say, why don't you come up and stay for the night? Found myself with a rare night off. Sedangkan Emily berada di rumah bersama Casey, anak laki-lakinya tadi yang pada saat itu diceritakan masih berumur 5 tahun. Emily disuruh untuk menjaga adiknya, namun kabar tersebar di tempat itu bahwa orang tua mereka sedang berada di luar dan akhirnya rumah mereka dijadikan tempat pesta bersama teman-temannya. Namun keesokan paginya, Corey diberi kabar oleh Natalie yang ternyata adalah sahabat anaknya. Ia diberikan kabar bahwa Emily telah menghilang dan mayatnya akhirnya ditemukan 32 km dari rumah mereka. She was worried, naturally. They were best friends. Natalie, saying that Emily was missing. Over by the Wind River. He's the one who found her. I don't know how she got there or what happened. She was such a good girl. Some 20 miles from our house. The autopsy couldn't tell us much because the coyotes got at her pretty good. Keesokannya, Jan melibatkan beberapa polisi lokal setempat untuk membantunya dalam rangka menyelidiki dan menggeledah karavan Matt di mana ia tinggal di fasilitas pengemoran minyak. Setelah sampai di sana, mereka kemudian bertemu beberapa staf keamanan di tempat tersebut yang notabene adalah rekan kerja Matt. Mereka mengaku tidak melihat Matt sejak beberapa hari yang lalu semenjak ia bertengkar dengan pacarnya. No, he got in a fight with his girlfriend a couple of days ago. She took off. He took off after. We haven't seen him since. Ketika mereka berjalan menuju karavan di tengah obrolan, Jan melakukan trik agar mereka terpancing dengan mengatakan bahwa pacarnya Matt telah melapor ke polisi dan ia telah hilang, serta tanpa menyebutkan identitas si pelapor tersebut. Karena jawaban salah satu staf keamanan ambigu dan posisi mereka berubah menjadi mengelilingi polisi seperti siap siaga lah gitu, mereka pun saling curiga. I heard her name go out over the radio when you guys found her. I don't remember using her name. How can that be? I thought you guys found her in a snowdrift right before the storm. Excuse me? Are you flanking me? What are you talking about? The fuck you think? Turn away from me! Drop to your knees right now! What the fuck? It's the same goal here, and I need you to back down. Holster your weapon now! All right, every one of you, step to my left. Sementara itu, Corey yang di awal tadinya akan menelusuri jejak motor salju dari lokasi mayat Matt ditemukan, ternyata jejak tersebut mengarah langsung menuju ke karavan di mana staf itu tinggal. Corey mencoba menghubungi Ben melalui radio komunikasi, namun tidak ada jawaban. Ben, copy? Ben, do you copy? Ben. Jane bersama petugas kepolisian yang sedang diarahkan menuju karavan. Ia mengetuk pintu, namun tiba-tiba scene berpindah ke masa lalu di mana Matt ketika itu masih hidup dan sedang berada di karavannya. Kemudian Natalie datang, lalu mereka beradu syahwat di tempat itu. Secara gitu udah dingin, sepi, salju, berdua. Mantap yuk. Setelah mereka melakukannya, tiba-tiba teman-teman Matt yang sedang dalam keadaan mabuk datang. Dan orang ini bernama Kurt. Ia mengoceh lalu menghina Natalie. Matt mencoba mengusirnya, namun Kurt tidak terima sehingga terjadilah perkelahian. Singkat kata, Kurt memperosotin celana Natalie, boolnya terlihat. Matt dikeroyok oleh teman-teman yang lain dan Natalie terkena pukulan sampai ia jatuh pingsan dengan posisi yang tertelungkup. Kurt tergoda, kemudian ya terjadilah pemerkosaan.
Matt kemudian terbangun dan mencoba untuk menyelamatkan Natalie sehingga ia bisa kabur. Namun naasnya Matt dipukuli sampai ia mati. Sementara Natalie yang tentu saja terluka karena pemerkosaan ya, akhirnya juga tewas di tengah perjalanan untuk menyelamatkan diri seperti yang diperlihatkan di scene awal. Kembali ke scene di mana Jane sedang mengetuk pintu. Ben memperingati agar ia menjauhinya, namun tiba-tiba Jane tertembak sehingga ia terpental dan terjadilah baku tembak. Fuck you, let's go. Jane terbaring terluka akibat tembakan, namun untungnya ia memakai rompi peluru sehingga ia hanya terluka oleh pecahan peluru tadi. Ketika ia akan ditembak lagi oleh salah satu staf keamanan, Corey menembaknya dengan sniper dari kejauhan. Singkat kata, semua orang telah tewas tertembak dan hanya menyisakan satu orang, yaitu Kurt si bajingan jahanam yang telah memperkosa Natalie. Ia terluka akibat baku tembak tadi dan mencoba untuk kabur, namun Corey mengejar dan bisa menangkapnya. Lebok anjing. Kurt kemudian terbangun dari pingsannya tanpa alas kaki di sebuah bukit. Lalu Corey berkata kepadanya bahwa jika Kurt mengaku perbuatan kejamnya kepada Natalie dan Matt, ia akan diberi kesempatan untuk bisa bebas dengan berjalan kaki menyusuri bukit tersebut. Persis seperti yang Natalie alami ketika ia melarikan diri. Namun bajingan kampret tersebut hanya bisa bertahan hanya beberapa meter dan akhirnya modar juga. What made him dead? Raped her. I raped her! Yeah! Where camp was from where I found Natalie's body? 6 miles. Barefoot. If you can make to that highway, you're a free man. Free to go. Free to run. Corey menjenguk Jane yang telah dirawat di rumah sakit. Jane tak percaya bahwa ia bisa selamat dan betapa beruntungnya dia dibandingkan dengan nasib Natalie yang harus berlari sepanjang 9 km dengan keadaan terluka. Corey kemudian mengunjungi Martin di mana sebelumnya ia meminta untuk mencari dan membalaskan dendam kematian anaknya. Martin terlihat duduk di halaman yang ternyata tadinya ia akan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan. Namun setelah mendengar kabar bahwa bajingan kampret telah terbunuh, kemudian ia mengurungkan niatnya. Corey mengatakan kepada Martin bahwa orang yang telah memperkosa Natalie nasibnya telah terbunuh dengan cara yang persis sama. Dan disinilah cerita berakhir. Oke, sebelum mengakhiri videonya, sedikit saja dari saya. Ketika terjadi adegan pemerkosaan yang tentu saja begitu kejam dan tidak bermoral ya. Sebagai pria yang memegang teguh adab dan moral gitu, pas ngelihat adegan itu jiwa gemas saya bergejolak tinggi bro, dan merasa ingin sekali mencubit otongnya dengan gunting gitu. Dan berhubung film ini terinspirasi dari kisah nyata, sebagai manusia yang mempunyai rasa empati, saya tidak bermaksud untuk menganggapnya sebagai lelucon ya, karena ini hanya pembawaannya saja gitu. Dan setelah saya riset sedikit, ternyata banyak kasus serupa yang menimpa wanita, khususnya wanita remaja Indian di Amerika Serikat sana, yang tiba-tiba hilang dan entah mengapa alasannya. Oke, berhubung saya harus pergi ke London karena ada meeting paguyuban peternak undur-undur sedunia. Sekian untuk kali ini, see you in the next video, salam olahraga.